Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi di dalam ibadah kita hari ini. Wah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Pasti bersama Yesus luar biasa. Yes. Yuk adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah kita hari ini, Kak Dewi rindu ajak setiap adik-adik untuk siapkan hatimu untuk datang menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Urapi ibadah kami hari ini, kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Raja di atas segala raja. Dia yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Come on adik-adik, bersuka cita. King of Majesty. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on! Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Wow, haleluya. Mari bersuka cita adik-adik. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on! Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, haleluya. Kami mau terus tetap percaya Tuhan, sebab Tuhan Yesuslah satu-satunya Allah di dalam hidup kami Tuhan. Adik-adik yang percaya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. King of Majesty, I have one desire, just to be
kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Come on, yeah, haleluya. Yesus dombe-dombe, Yesus dombe-dombe damane tafena fanaye. Yesus dombe-dombe damane tafena fanaye. Alahi atung Yesus adidong damane, adidong damane. Uwe ta kaya, uwe ta kaya. Yeah, haleluya. Puji nama Tuhan, sudah mau datang lagi, berjaga-jagalah. Yesus sudah mau datang lagi, berjaga-jagalah. Yesus Putra Allah sudah mau datang lagi, sudah mau datang lagi. Ya kita siap sedia, ya kita siap sedia. Adik-adik terus tetap setia ya, sampai Tuhan Yesus datang. Come on. Yesus dombe-dombe damane tafena fanaye. Yesus dombe-dombe damane tafena fanaye. Yesus sudah mau datang lagi, berjaga-jagalah. Yesus sudah mau datang lagi, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Maranatha. Yuk adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami mau panggil Yesus untuk masuk di dalam hati kami Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, nah sebelum kita semuanya bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kak Debbie rindu sekali mengajak setiap adik-adik untuk bermain game sedikit saja. Nah, kira-kira gamesnya apa ya adik-adik? Gamesnya adalah jika ada kata Yesus berkata, maka adik-adik akan melakukan. Tetapi kalau tidak ada kata Yesus berkata, adik-adik jangan lakukan ya. Siap? Yuk adik-adik kita mulai gamesnya bersama-sama. Siap ya adik-adik ya? Yesus berkata, pegang hidung. Yesus berkata, pegang telinganya. Yesus berkata, pegang kepala. Yesus berkata, pegang mulutnya. Pegang pipinya, pegang rambutnya, pegang tangannya, pegang matanya, pegang hidungnya. Wah, siapa nih di antara adik-adik yang melakukan tanpa ada kata Yesus berkata? Adik-adiknya belum fokus nih. Yuk adik-adik fokus dulu yuk, fokus. Dan yuk dengerin lagi perintahnya ya adik-adik ya. Siap ya. Kalau ada kata Yesus berkata dilakukan ya. Kalau tidak ada jangan dilakukan. Siap? Yesus berkata berdoa. Yesus berkata bertepuk tangan. Yesus berkata tersenyum. Yesus berkata pegang tangannya. Pegang rambutnya, pegang telinganya, pegang matanya, pegang mulutnya, pegang pipi, pegang kepala, pegang hidung, mulut, pipi, mulut, hidung, pipi. Wah, siapa lagi nih di antara adik-adik yang sudah bisa fokus? Wah, keren banget. Atau di antara adik-adik yang tadi ya Kak Debbie aku salah, aku nggak denger kalau ternyata tidak ada kata Yesus berkatanya. Wah, seru banget ya adik-adik ya, sekalipun gamesnya hanya sederhana saja. Nah, Kak Debbie mau bertanya nih adik-adik sama adik-adik semuanya, kira-kira siapa yang tahu makna dari gamesnya itu tadi adik-adik? Ya, betul sekali. Maknanya apa adik-adik? Menirukan. Betul, apalagi? Mengikuti gaya yang dicontohkan Kak. Benar juga. Ada lagi? Oh, ngajarin kita untuk fokus Kak Debbie. Wah, bener banget. Ada lagi? Harus denger-dengeran. Wah, ya adik-adik. Semuanya yang adik-adik katakan itu betul dari makna games kita hari ini. Menirukan gaya yang dicontohkan atau mengikuti gaya yang diperintahkan, yang diucapkan. Nah, adik-adik dari games kita hari ini, Kak Debbie juga akan menyampaikan firman Tuhan tentang teladan. Apa adik-adik? Teladan. Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu teladan? Ya adik-adik, arti dari kata teladan adalah orang yang patut ditiru dan dicontoh. Tentunya adik-adik, hal-hal yang patut ditiru dan dicontoh adalah hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bukan malah sebaliknya ya adik-adik. Karena kita tahu nih adik-adik bahwa hari-hari ini kita banyak sekali melihat hal-hal buruk yang ditampilkan dan itu juga yang diikuti banyak orang. Wah, seperti apa adik-adik? Seperti video berikut ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, menjadi teladan adalah sebuah keharusan yang harusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Karena apa adik-adik? Ya tentu sekali karena
itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Dimana ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan banyak sekali adik-adik memberikan contoh hidup. Contoh hidup yang seperti apa Kak Debbie daripada Tuhan Yesus? Ya, contoh hidup tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya Tuhan, kemurahannya adik-adik, kekudusannya, kesabarannya, bahkan masih banyak lagi adik-adik yang Tuhan contohkan bagi setiap kita. Namun dari banyaknya teladan yang diajarkan Tuhan Yesus, nah bagi kita semua adik-adik ada satu hal yang sangat menarik yang hari ini Kak Debbie rindu bagikan kepada setiap adik-adik. Kira-kira apa yang perlu kita perhatikan ya adik-adik? Ya, tentang kesabaran. Ada yang tahu apa itu kesabaran? Ya, adik-adik, kesabaran adalah suatu kemampuan mengendalikan diri untuk tidak mengeluh dalam situasi yang sangat sulit ini adik-adik. Nah, adik-adik, dari pengertian ini tentu kita sudah mengerti. Dan oleh sebab itu Kak Debbie mau bertanya nih kepada setiap adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah mengalaminya? Wah Kak Debbie lihat banyak sekali yang pernah mengalaminya ya adik-adik. Nah, sabar pada saat diejek oleh teman-teman kalian. Adik-adik, ini merupakan keadaan yang sulit untuk kita tidak terpengaruh dengan ejekan daripada teman kita, untuk membuat kita membalas mengejeknya. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang mampu menguasai dirinya untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak marah, kemudian kecewa, bahkan benci atas banyaknya keadaan yang sulit yang dialami oleh Tuhan Yesus. Seperti pada saat Yesus dicobai di padang gurun. Nah, yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi adik-adik, kesabaran itu diuji.
Dan tujuan ujian adalah untuk meningkatkan kualitas kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Wah, siapa yang diantara adik-adik mau bertumbuh di dalam Tuhan? Wah, Kak Debbie juga mau, adik-adik dan kakak-kakak yang lain juga mau ya, rindu sekali. Maka apa sih yang harus kita lakukan adik-adik? Milikilah sebuah sikap penguasaan diri untuk tidak pengaruh oleh cobaan dan tantangan seperti siapa? Seperti yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus nggak marah, Tuhan Yesus nggak kesel pada saat dia dicobai oleh si iblis. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Ya, yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus menolaknya dengan perkataan firman. Nah, oleh sebab itulah adik-adik, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita semuanya harus hidup di dalam firman Tuhan. Setiap hari kita memperkatakan firman Tuhan. Setiap hari perkataan kita memberkati banyak orang. Sehingga apa adik-adik? Sehingga setiap kita boleh hidup di dalam penguasaan diri. Terus tetap belajar bertumbuh di dalam kesabaran seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Kak Debbie akan akhiri firman Tuhan kita dengan satu ayat firman Tuhan, dan kiranya ayat ini boleh menjadi ayat hafalan kita hari ini adik-adik, yang tertulis di dalam kitab Mazmur 103 ayat 8. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Nah, adik-adik boleh nanti dihafalkan untuk ayat hafalan hari ini ya. Yuk adik-adik, kita akan akhiri firman Tuhan kita hari ini. Kak Debbie rindu ajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yuk adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang hari ini yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami yakin dan percaya Roh Kudus, Engkau yang mengajari kami, Roh Kudus Engkau yang memimpin kami agar kami Tuhan boleh hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kepada kami roh kesabaran, roh penguasaan diri, pengendalian diri ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami yakin dan percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami kuasa yang sama seperti Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa yang baik. Berkati sekolah kami Tuhan, dimanapun kami berada, baik ketika kami sedang di rumah, ketika kami sedang bersekolah, biarlah kami terus hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus, mengikuti teladan kesabaran yang Tuhan Yesus hari ini ajarkan kepada setiap kami. Kami yakin dan percaya Roh Kuduslah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah. Kami percaya ya Tuhan, biar apa yang kami dengar kami bisa lakukan, dan kami percaya biar Tuhan yang memimpin kami untuk kami melakukan semua yang telah kami dengar hari ini.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk COVID-19 ini, biar COVID-19 ini boleh berlalu dari Indonesia ya Tuhan, sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, dan kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat pandemi COVID ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan juga yang memimpin teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan mereka dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menjagai, Tuhan juga yang mencukupi akan segala kebutuhannya. Kami percaya ya Tuhan, keluarga demi keluarga Engkau yang pelihara. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Adik-adik, kita mau terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.